Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Penjelasan Lin Tian mengejutkan ketiganya, karena rahasia pohon hantu dan pohon tandus hanya diketahui oleh para kepala sekolah dari generasi ke generasi. Kini Lin Tian mengatakannya, sehingga Tao Lai tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada kepala sekolah, "Guru, apakah ini benar?" Ia juga memandang kepala sekolah dengan penasaran dan menunggu jawabannya. Namun kepala sekolah hanya bertanya setelah terdiam lama, "Bagaimana kamu tahu?" "Aku bisa melihat isi pikiran beberapa orang, jadi saat tadi kau mengatakan bahwa buah hantu adalah persembahan, aku melihat dalam pikiranmu kau memikirkan rahasia halaman hantu itu." Lin Tian tersenyum. Begitu kata-kata itu keluar, ketiganya langsung terkejut dan menatap Lin Tian. Kepala sekolah pun tercengang dan berkata, "Kau tahu semuanya?" "Secara umum, ya, aku tahu semuanya," kata Lin Tian dengan percaya diri, dan kepala sekolah tidak punya pilihan selain berkata, "Kalau begitu, terserah kau untuk pergi ke tanah tandus hantu itu dan mengambil buah-buah yang melayang itu." "Tunjukkan jalannya," Lin Tian tersenyum padanya. Kepala sekolah pun bangkit, menuju ke sebuah lubang kecil di belakangnya, dan berkata, "Ikuti aku." Diu dan Tao Lai saling pandang dan segera mengejar. Sementara Lin Tian berjalan, Tao Lai terus saja memuji dan memuja. "Saudara, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana bahkan bisa melihat isi pikiran kepala sekolah?" "Aku tak hanya tahu isi pikiran kepala sekolah, tapi juga tahu apa yang ada di pikiranmu," kata Lin Tian sambil memandang Tao Lai, yang langsung ketakutan dan berkata, "Tidak, kau tidak boleh melihat pikiranku, itu menyeramkan sekali." Lin Tian pun tertawa mendengarnya, "Kalau begitu, jangan banyak tanya." "Kalau begitu aku tidak tanya, tapi aku pernah membaca tentang jurang tandus hantu itu di sebuah buku kuno," kata Tao Lai. "Oh?" Lin Tian menatapnya, dan Tao Lai menjaga jarak sambil berkata, "Katanya tempat itu sangat aneh. Roh apapun tidak bisa mendekat, atau akan tercabik." Diu juga menimpali, "Ya, yang dia katakan itu benar. Jangan khawatir, kalau aku berani pergi, berarti aku sudah yakin," kata Lin Tian penuh percaya diri. Tapi Diu dan Tao Lai tetap tak yakin, terutama Tao Lai yang berkata, "Serius, aku tidak bohong." Lin Tian hanya tertawa tanpa berkata apa-apa. Sementara Tao Lai menggerutu, "Sudah aku kasih tahu, kenapa kau tidak percaya?" "Aku tidak percaya karena belum melihat dengan mata kepala sendiri," kata Lin Tian, membuat Tao Lai terdiam. Kepala sekolah kemudian keluar dari koridor panjang dan sampai di tepi sebuah tebing. Di sana tumbuh pohon tua yang kering, menjulang dari sebuah jurang. Saat melihat ke bawah, tampak cahaya hijau bersinar di dasar jurang. Itu cahaya hijau adalah buah, tapi saat ini terikat oleh suatu kekuatan. Jika manusia turun, roh mereka akan tercabik, jelas kepala sekolah. "Kalau begitu, kalau aku berhasil mendapatkannya, itu milikku?" tanya Lin Tian. Kepala sekolah mengangguk, "Kalau kau berhasil, itu milikmu. Tapi kalau tidak, kemungkinan besar kau akan mati." Mendengarnya, Lin Tian tersenyum dan mencoba mengendalikan buah-buah itu dengan kemampuannya. Tapi semua buah itu terikat dan tak bisa dikendalikan. Akhirnya, Lin Tian mengirim beberapa bayangan roh ke jurang satu persatu. Namun semua bayangan itu lenyap begitu masuk, dan Lin Tian pun mengerti prinsipnya. Kepala sekolah berkata, "Lihat, itu sangat berbahaya. Saudara, jangan masuk." "Itu terlalu berbahaya," kata Tao Lai panik. "Jurang ini adalah legenda," tambahnya. Tapi Lin Tian menatap kepala sekolah dan bertanya, "Kau tahu kekuatan apa yang ada di jurang ini?" "Tentu saja," jawab kepala sekolah. "Oh, apa itu?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Itu kekuatan jahat kegelapan yang bisa melahap roh," jawab kepala sekolah. Tao Lai gemetar mendengarnya. Kekuatan jahat kegelapan itu menakutkan seperti iblis? Ya, kekuatan jahat kegelapan, disebut juga kegelapan jahat, berbeda dari roh. Mereka bisa berubah bentuk, menjadi arus udara tak terlihat. Bila seseorang terkena arus ini, rohnya akan melemah sedikit demi sedikit hingga hancur, jelas kepala sekolah. Tao Lai tergagap, kegelapan jahat, menakutkan. Diu juga berkata pada Lin Tian, "Pikirkan lagi, karena kekuatan ini tidak bisa dilawan dengan senjata sihir biasa." "Kau pikir aku butuh senjata sihir?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Diu mengira Lin Tian pasti memiliki senjata sihir hebat.
Tapi di tempat ini, jelas senjata sihir tidak berguna. Lin Tian hanya tertawa, kalau begitu, lihat saja sendiri. Kemudian Lin Tian melindungi dirinya dengan cahaya hukum, lalu masuk ke jurang. Orang-orang melihat bayangan hitam mengelilingi cahaya putih, tapi tidak bisa menembusnya. Maka Lin Tian pun dengan mudah mencapai buah-buah itu dan mengumpulkannya satu persatu. Kepala sekolah terkejut, dia tidak takut pada kegelapan jahat. Ini mengerikan. Tao Lai pun kaget, dan Diu terpana. Ini, dia bukan manusia. Saat Lin Tian kembali ke tebing, kepala sekolah langsung memberi hormat. Siapa namamu, saudara muda? Lin Tian. Tuan Lin, buah-buah ini sekarang milikmu, tapi aku punya permintaan. Kepala sekolah tanpa sungguh-sungguh. Katakan saja. Kalau suatu hari dinasti hantu tahu bahwa kau memiliki buah ini, jangan katakan bahwa aku yang memberikannya. Kalau tidak, tanah tandus hantu kami akan mendapat bencana, pinta kepala sekolah, jelas ketakutan pada dinasti hantu. Lin Tian tersenyum. Tenang, aku tidak akan melibatkan kalian. Terima kasih banyak, kepala sekolah berterima kasih, tapi Lin Tian hanya tersenyum. Oke, aku pergi dulu. Tao Lai, antar Tuan Lin, perintah kepala sekolah, lalu menasihatinya, orang ini memiliki masa depan luar biasa, jalin hubungan baik dengannya. Tao Lai tertegun, lalu tersenyum pada Lin Tian. Saudara Lin, silakan. Tentu saja Lin Tian tahu maksud mereka. Mereka sangat menghargai buah roh itu, tapi Lin Tian tidak mengungkitnya, hanya tersenyum dan berjalan pergi. Saat para tetua di Istana Tanah Tandus hantu melihat orang luar keluar dari istana, mereka mulai ribut. Beberapa berniat menghentikan Lin Tian, tapi Tao Lai segera berkata bahwa Lin Tian adalah tamu terhormat, dan semua orang pun mundur. Lin Tian pun keluar tanpa hambatan, dan Diu dengan hormat bertanya, Tuan, kemana sekarang? Tuan? Tao Lai menoleh pada Diu, tapi Lin Tian hanya tersenyum. Kau tetap jadi tetua saja. Terima kasih banyak, kata Diu dengan senang. Tapi Lin Tian mulai berjalan menuju aula tempat Xin Yun berada. Tao Lai mengikutinya dan sengaja bertanya, Saudara Lin, kenapa Diu memanggilmu Tuan? Memangnya penting? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Tentu saja penting, jawab Tao Lai kikuk. Namun Lin Tian hanya tersenyum, lebih baik jangan tanya, nanti kau juga harus memanggilku Tuan. Kenapa? Tao Lai bingung, tapi Lin Tian hanya tertawa, tanya sedikit saja. Tao Lai merasa ganggan, jadi dia mengejar Lin Tian lagi. Kamu begitu hebat dan berbakat, kenapa tidak ikut aku ke kota hantu berdarah di negeri hantu? Aku tidak tertarik. Lin Tian tahu bahwa kota hantu berdarah adalah tempat di mana para hantu dan dewa bersaing untuk menjadi terkenal. Tapi Lin Tian sama sekali tidak tertarik. Baginya, dia tidak suka bersaing dengan orang-orang seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah segera menemukan Tian Luo. Tapi Tao Lai tampak cemas. Kenapa? Tinggalkan hal kekanak-kanakan seperti itu untuk dirimu sendiri. Lin Tian berkata kepada Tao Lai. Tao Lai mengeluh, Kakak Lin, kalau bicara, jangan terlalu menyakitkan hati, dong? Kembalilah, lanjutkan jadi pengawal kepala sekolahmu. Lin Tian merasa ingin membunuhnya setiap kali melihatnya yang cerewet seperti itu. Tapi Tao Lai sudah berjanji pada gurunya untuk tetap dekat dengan Lin Tian, jadi dia menggeleng. Tidak, aku tidak akan kembali. Apa? Jadi kau benar-benar ingin menempel padaku sesuai perintah gurumu? Tanya Lin Tian. Tao Lai terkejut, kau tahu juga soal itu? Ya sudahlah, aku tidak bisa sembunyikan. Jadi kamu akan ikut terus? Iya, aku ikut, jawab Tao Lai dengan keras kepala. Lin Tian tak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan melanjutkan perjalanan. Saat itu, Xin Yun yang sedang menunggu di aula depan berkata, aku pasti akan diusir. Hampir, jawab Lin Tian. Hampir itu maksudnya apa? Tanya Xin Yun dengan bingung, dan bayangan sihir Lin Tian menjawab sambil tersenyum. Maksudnya aku sudah mendapatkan buah hantu dan sedang dalam perjalanan kembali. Apa? Xin Yun menatap Lin Tian dengan ekspresi tak percaya. Saat itu, Lin Tian muncul, dan Xin Yun pun terkejut, kamu ternyata. Lin Tian menghapus bayangan sihirnya dan berkata, ayo pergi. Kamu cuma kirim bayanganmu buat temani aku? Kalau bukan, terus apa? Lin Tian balik bertanya, dan Xin Yun tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, Tao Lai mengira Xin Yun adalah teman Lin Tian, jadi dia cepat-cepat memperkenalkan diri sambil tertawa, namaku Tao Lai, murid kepala sekolah dari Institut Wastelan Hantu, juga murid paling berbakat, cerdas, dan tampan di sana. Xin Yun tidak tahu harus menjawab apa,
Tapi Tao Lai malah menambahkan, tidak perlu kagum padaku, aku orangnya rendah hati. Bagaimana kalian kenal? Tanya Xin Yun penasaran. Lin Tian tidak menjelaskan apa-apa dan mulai menuruni gunung, tapi Tao Lai langsung mengobrol panjang dengan Xin Yun. Ketika Xin Yun mendengar bahwa Lin Tian bisa mendapatkan buah itu dengan mudah, dia bergumam, ini orang monster. Gak, aku bakal panggil dia monster mulai sekarang. Tao Lai setuju, tapi Lin Tian tidak menghiraukan komentar mereka. Saat mereka sampai di kaki gunung, Lin Tian mengeluarkan Raja Obat Hantu, yang langsung menatap Lin Tian dengan heran, kenapa aku tiba-tiba dibebaskan? Buah hantu. Lin Tian mengeluarkan satu buah, dan Raja Obat Hantu menatapnya dengan terkejut. Bagaimana mungkin? Ceritakan, di mana istana salju hantu? Lin Tian menatapnya. Raja Obat Hantu balik bertanya, kau pernah dengar kota hantu berdarah? Lin Tian mengerutkan dahi, dan Tao Lai melihat ke Xin Yun dengan penasaran. Siapa ini? Kenapa tiba-tiba sebut kota dewa hantu? Ini guruku, kata Xin Yun dengan nada agak kesal, lalu dia dan Tao Lai mulai membicarakan Lin Tian dan sang guru. Tapi Lin Tian menatap Raja Obat Hantu dan berkata, ya, aku pernah dengar. Tanah suci di kota hantu berdarah, dari situ kau bisa masuk ke istana salju hantu. Benarkah? Tanya Lin Tian, dan Raja Obat Hantu menjawab, benar. Aku pernah ke sana, dan waktu itu aku memberitahu muridku. Karena itulah kau tertarik padaku karena dia. Lin Tian pun paham, lalu melemparkan satu buah kepadanya, dan berbalik pergi. Raja Obat Hantu bertanya, kau mau kemana? Kota hantu berdarah, mencari istana salju hantu. Raja Obat Hantu berkata, kalau kau benar-benar ke sana, carilah si monster tua awan hantu. Dia tahu jalannya. Lin Tian mengangguk, lalu pergi. Tao Lai yang sudah mendapat penjelasan dari Xin Yun langsung mengejar Lin Tian. Kakak Lin, tunggu. Aku ikut juga. Namun Xin Yun berkata, Guru, kau tidak tahu, anak ini bahkan menaklukkan kepala sekolah Institut Wastelan Hantu. Kalau begitu, ikuti dia, kata Raja Obat Hantu tiba-tiba. Xin Yun terkejut. Ikuti dia? Kenapa? Dia punya kemampuan luar biasa. Kalau kau sering bersamanya, mungkin akan membantumu mencapai terobosan. Xin Yun mengeluh, aku tidak mau. Dengan kemampuannya, cepat atau lambat dia akan jadi penguasa. Lebih baik dekat sejak awal daripada nanti. Jadi aku harus memohon-mohon kayak ini? Xin Yun cemberut. Raja Obat Hantu berkata, kau masih ingat legenda kerajaan hantu? Aku tahu. Guru sudah bilang berkali-kali. Akhir dari kerajaan hantu akan datang. Orang-orang di sini, baik hantu maupun roh bangsa lain, akan dikuasai oleh roh jahat atau kekuatan gelap mengerikan. Tapi dia mungkin bisa menyelesaikan semua itu. Kalau kau tak ingin mati, ikuti dia baik-baik. Guru, lebih baik aku ikut dia daripada bersamamu. Setelah berkata begitu, Raja Obat Hantu langsung menghilang, meninggalkan Xin Yun yang kesal. Guru, kenapa kau jual aku kayak gini? Karena sang guru sudah menghilang, Xin Yun pun buru-buru mengejar Lin Tian. Saat ini, Lin Tian sedang dibuat kesal oleh ocehan Tao Lai, membuatnya ingin menyingkirkan pria itu. Tapi Tao Lai berkata, Kakak Lin, aku ini kenal baik dengan kota hantu berdarah. Kalau kamu ke sana, lebih baik bawa aku. Aku bisa bantu cari si monster awan hantu. Aku bisa cari sendiri. Kakak Lin, aku punya banyak kenalan di sana. Aku juga tahu banyak cara untuk dapat informasi. Kalau kau bawa aku pasti bisa bantu. Oh, benarkah? Tentu saja, jawab Tao Lai dengan yakin. Akhirnya, Lin Tian setuju membiarkannya ikut untuk sementara. Tak lama kemudian, Xin Yun pun datang menyusul. Tapi Lin Tian berkata, urusan dengan gurumu sudah selesai. Kau tidak perlu ikut lagi. Bukan cuma kamu yang bisa ke kota hantu berdarah, jawab Xin Yun langsung, menunjukkan bahwa dia sudah siap ikut. Tapi Lin Tian penasaran, kenapa kamu ngotot ikut? Xin Yun terlihat galau, dan Lin Tian menatap hatinya lalu bergumam, akhir dunia hantu? Saat mendengar itu, Xin Yun sadar Lin Tian mengintip pikirannya lagi, dan Tao Lai terkejut, kamu tahu soal akhir dunia hantu? Tao Lai masih penasaran, menatap Xin Yun, dan Xin Yun menjawab, ya, tapi semua itu diceritakan oleh guruku. Aku juga pernah dengar dari guruku, Tao Lai mengangguk pelan. Tapi Lin Tian masih penasaran menatap mereka, apa sebenarnya akhir dunia hantu itu? Mendengar itu, Tao Lai langsung menjelaskan panjang lebar, dan Xin Yun pun ikut menambahkan. Ketika Lin Tian mendengar penjelasan dari kedua orang itu, ia mulai bertanya-tanya, kalian bilang, dunia hantu dan dewa sudah lama dirumorkan akan mengalami kiamat selama ribuan tahun? Dan kiamat ini akan menyebabkan perubahan besar di dunia hantu? Dan perubahan besar ini bahkan tidak bisa dilawan oleh para hantu dan dewa?
Benar, itu adalah badai hantu dan dewa di dunia hantu dan dewa, jawab Xin Yun dengan serius. Tao Lai juga menambahkan, kami mengatakan bahwa kiamat itu akan datang dalam puluhan ribu tahun, jutaan tahun, bahkan puluhan juta tahun. Mungkin itu hanya karangan seseorang? Lin Tian merasa itu terlalu tidak masuk akal, tapi Xin Yun buru-buru berkata, itu berasal dari dinasti hantu. Mana mungkin karangan? Tao Lai mengangguk. Ya, saat itu dinasti hantu mengeluarkan pemberitahuan. Sebelum hari kiamat tiba, semua orang harus berusaha menjadi lebih kuat. Bahkan dinasti hantu mulai merekrut orang-orang berbakat untuk bersama-sama memikirkan cara menghadapi krisis ini. Lalu bagaimana kalau dinasti hantu hanya menipu? Tanya Lin Tian sambil menatap mereka. Xin Yun menggeleng dan berkata, tidak, banyak orang membicarakan hal ini. Apa yang pernah kalian lihat? Tanya Lin Tian penasaran. Xin Yun menjawab, ada celah di pusat dunia hantu. Awalnya hanya sebuah lubang kecil, tapi setelah ribuan tahun, celah itu berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Jurang? Tanya Lin Tian. Ya, apapun yang mendekatinya akan tersedot, dan kemudian hancur lebur, kata Xin Yun, dan Tao Lai menambahkan, dulu banyak yang tidak percaya, lalu mereka coba mendekat. Akhirnya tersedot dan hancur. Lin Tian sulit mempercayai ada tempat seperti itu, tapi Xin Yun melanjutkan, celah itu melebar setiap hari, dan benda-benda di sekitarnya sedikit demi sedikit tertelan. Dinasti hantu memperkirakan, cepat atau lambat, celah itu akan menelan seluruh kerajaan hantu. Menelan seluruh kerajaan hantu? Serius segitunya? Lin Tian tidak percaya, tapi Xin Yun berkata, kalau tidak percaya, kamu bisa cari tahu sendiri. Kami tidak bohong. Aku tidak bilang kalian yang bohong, tapi bisa saja dinasti hantu. Lagi pula, aku belum lihat dengan mata kepala sendiri, kenapa harus langsung percaya? Setelah mengatakan itu, Lin Tian bersikap santai, seolah menganggap semuanya cuma lelucon. Ia langsung berjalan pergi. Namun Xin Yun tetap mengejar, pokoknya aku akan mengikutimu. Mengikutiku? Apa aku bisa melindungimu? Atau kamu merasa aman bersamaku? Lin Tian terlihat kesal, tapi Xin Yun menjawab ragu, yang penting aman saja. Lin Tian tidak menggubris, sementara Tao Lai bertanya pada Lin Tian, aku tanya, Brother Lin, untuk apa kau cari istana salju hantu itu? Tak hanya Tao Lai, Xin Yun juga penasaran. Tapi Lin Tian tak menjawab dan terus berjalan sendiri. 5 hari kemudian, Lin Tian muncul kembali dan telah tiba di kota hantu berdarah. Di depannya, aroma darah tercium di mana-mana. Langit pun tampak merah menyala, terlihat menyeramkan. Xin Yun sedikit ketakutan, kok kota hantu berdarah ini seram banget ya? Kelihatannya saja menyeramkan dari luar, tapi sebenarnya biasa saja di dalam, kata Tao Lai sambil tersenyum. Xin Yun tak mengerti, kenapa bisa begitu? Karena ada formasi besar di kota ini. Darah dan aroma yang tertinggal setelah pertarungan semuanya diserap ke dalam formasi itu. Itulah sebabnya dari luar terlihat seperti itu, jelas Tao Lai. Siapa yang buat formasi itu? Dan buat apa pertarungan-pertarungan itu? Tanya Xin Yun. Untuk membentuk tubuh hantu darah, jawab Tao Lai. Tubuh hantu darah? Tanya Xin Yun lagi. Ya, di sini kamu bisa membentuk tubuh hantu darah. Ini adalah tubuh pemisahan, tapi tubuh ini bisa menyatu kembali dengan tubuh asli dan meningkatkan kekuatan pemiliknya. Karena itu, banyak orang berbakat datang ke sini untuk berlatih, jelas Tao Lai bersemangat. Xin Yun setengah percaya, beneran nih? Gak percaya? Biar aku tunjukin. Setelah Tao Lai selesai bicara, dia masuk ke kota. Di dalam kota, suasananya ternyata tidak berbeda dengan kota biasa dan atmosfernya kembali normal. Saat mereka jalan, tubuh Tao Lai memancarkan cahaya darah, lalu muncul bayangan darah yang mirip dirinya, tapi berwarna merah darah. Kekuatan dari bayangan itu tampak seperti seorang raja dewa. Tao Lai berkata, lihat, ini tubuh pemisahku, tubuh hantu darah. Tubuh hantu darah? Ya, biasanya aku menyatukannya kembali denganku. Itu membuat kekuatanku meningkat drastis, kata Tao Lai dengan bangga. Jadi begitu rupanya, Xin Yun mulai paham. Lin Tian juga pernah mendengar tentang hal ini, tapi baru sekarang dia benar-benar melihat langsung tubuh hantu darah milik Tao Lai. Ada arena pertarungan darah di sini, kata Tao Lai setelah menyimpan kembali tubuh hantu darahnya. Arena pertarungan darah? Xin Yun heran. Tao Lai menjelaskan,
Arena itu tempat dua orang yang punya tubuh hantu darah bertarung. Yang kalah harus menyerahkan tubuh hantu darahnya. Orang lain yang menonton bisa menyerap kekuatan dari tubuh hantu darah itu untuk memperkuat miliknya sendiri. Apa? Kejam banget? Seru Shin Yun kaget. Tapi Tao Lai hanya tersenyum, justru karena kejam itulah yang bikin seru. Makanya banyak bakat luar biasa tertarik ke sini. Lalu Lin Tian berkata pada Tao Lai, cari tahu keberadaan si monster tua itu. Brother Lin, ikut aku. Aku yakin dia bisa menemukannya. Oh, siapa dia? Seorang teman lama, jawab Tao Lai, lalu membawa Lin Tian dan yang lainnya ke sebuah toko kecil di jalan. Pelayan toko tampak kenal dekat dengan Tao Lai. Tuan Tao, Anda kembali ke kota. Ya, di mana bosmu? Bos pergi ke arena pertarungan darah lagi. Tao Lai menoleh ke Lin Tian dan dua orang lainnya. Ayo, kita ke arena. Shin Yun mengikutinya, tapi bertanya, temanmu itu, dia juga bertarung? Mungkin sedang berjudi. Dia memang penjudi. Sering nebak siapa yang menang, tapi hampir selalu kalah. Jadi orang-orang senang bertaruh berlawanan dengannya, karena peluang menangnya besar, kata Tao Lai sambil tertawa. Orang seperti itu ada ya? Tanya Shin Yun kaget. Ada. Kami memanggilnya, kakek yang selalu kalah. Nama aslinya adalah Meng Yangu. Oh, jawab Shin Yun sambil melirik Lin Tian. Tapi Lin Tian tak peduli dan hanya berjalan melihat-lihat kota. Setelah sekitar seperempat jam, mereka sampai di depan sebuah istana besar, dan suara riuh dari dalam terdengar sampai ke jalan. Saat Lin Tian dan yang lainnya masuk, tempat itu seperti kasino. Banyak orang bersorak dan bertaruh di sekitar arena pertarungan. Di mana-mana terlihat meja judi, sehingga awalnya mereka mengira itu adalah kasino. Akhirnya, di tengah kerumunan, mereka melihat seorang pria tua dengan tubuh kotor, jubah hitam, dan topi besar yang hampir menutupi matanya. Tao Lai menghampirinya, menepuk bahunya sambil tertawa, aku datang, si monster tua yang selalu kalah. Orang tua itu berbalik, melihat Tao Lai dari atas ke bawah, dan bertanya, kenapa kamu datang, Tuan Tao? Ada urusan denganmu. Tao Lai tertawa, tapi si orang tua menggeleng. Aku sedang sibuk sekarang. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Setelah itu, si orang tua yang dikenal sebagai si pasti kalah itu menatap arena pertarungan di depannya. Di sana tampak dua orang bertarung, yang satu adalah dewa setengah langkah tingkat 60, dan satu lagi tingkat 65. Saat itu, yang tingkat 60 sedang dihajar oleh yang tingkat 65, dan si pasti kalah terus mengedipkan mata, sampai bandar berteriak, baik, silakan bertaruh, pertandingan akan segera berakhir. Aku bertaruh. Baru saja si pasti kalah akan berbicara, Lin Tian mengingatkannya, pilih yang lemah. Kenapa? Tanya si pasti kalah. Namun Lin Tian tahu bahwa pria tingkat 60 itu sengaja menekan kekuatannya agar terlihat seperti sedang kalah, padahal dia hanya menunggu semua orang selesai bertaruh untuk mulai menyerang balik. Karena Lin Tian bisa melihat isi hati orang lain, Tao Lai pun berkata pada si pasti kalah, percayalah padanya, pilih yang lemah. Si pasti kalah berpikir sejenak, lalu berkata, kalau aku kalah, kalian yang bayar. Setelah berkata demikian, dia langsung bertaruh, 10 juta, pilih yang tingkat 60, dewa setengah langkah. Melihat si pasti kalah memilih yang tingkat 60, banyak orang justru memilih yang tingkat 65 karena yakin dia pasti salah pilih. Si pasti kalah pun berseru, kali ini aku pasti menang. Tidak mungkin menang, ejek beberapa orang. Ada yang berkata, siapa yang tidak tahu kamu tukang judi yang selalu kalah, 9 dari 10 taruhanmu kalah? Benar itu. Matamu sudah rusak, jarang bisa lihat dengan benar. Berbagai ejekan dilontarkan pada si pasti kalah. Tunggu saja, kalian akan lihat betapa hebatnya kakek ini, katanya. Ketika bandar mengumumkan taruhan ditutup, pria tingkat 60 di arena tiba-tiba meledak dengan kekuatan penuh dan mengalahkan lawannya dengan brutal. Orang-orang jadi bingung, beberapa berteriak, ini pertandingan palsu. Tapi tidak ada yang menghentikan karena dalam arena darah, semua adalah pertarungan sah, tak peduli palsu atau nyata. Yang kalah harus menyerahkan tubuh hantu darah mereka. Si pasti kalah tersenyum puas, bagus, aku menang. Tao Lai tertawa, sudah kubantu kau menang, sekarang ayo bicara baik-baik. Setelah menyimpan batu hantu kemenangannya, si pasti kalah tersenyum. Oke, ada urusan apa? Mencari seseorang,
jawab Tao Lai. Si pasti kalah bertanya penasaran. Oh, siapa yang kalian cari? Hantu awan, Yun Gui. Kau kenal dia? Tanya Tao Lai. Si pasti kalah terkejut. Kenapa kau mencarinya? Ada urusan penting, jawab Tao Lai. Tapi si pasti kalah ragu. Masalahnya, hantu awan itu makhluk tua yang jarang diketahui keberadaannya. Mencarinya sangat sulit. Berapapun biayanya, aku bayar, kata Lin Tian. Tapi si pasti kalah menggeleng, aku suka judi, tapi tak suka uang. Lin Tian curiga, dan Xin Yun tak mengerti. Kalau begitu, untuk apa bertaruh? Siapa bilang aku bertaruh demi uang? Katanya. Jadi kau hanya suka bertaruh? Kebanyakan taruhanku kalah, tapi aku menikmati saat-saat menang. Si pasti kalah tersenyum puas. Xin Yun mengeluh, orang aneh. Tao Lai tertawa, ayo, bantu kami. Tidak sempat. Aku mau bertaruh lagi, jawab si pasti kalah. Lin Tian berkata, kalau begitu, bagaimana kalau aku bantu kau menang 10 pertandingan berturut-turut, lalu kau bantu aku? 10 kali menang berturut-turut? Si pasti kalah terkejut. Ya, jawab Lin Tian. Tapi harus berturut-turut, kata si pasti kalah sambil tersenyum licik. Tao Lai berkata, wah, itu sulit. Kalau tidak berturut-turut, bisa saja 1 hari 1 kali menang, dan itu tidak menantang, jawab si pasti kalah. Tao Lai kehabisan kata, sementara Xin Yun melihat Lin Tian, sepertinya kamu cari masalah. 10 kali pun tak masalah, kata Lin Tian dengan santai. Si pasti kalah tertawa, anak muda, kamu yakin? Tentu. Oke, kita mulai sekarang. Pertarungan berikutnya dimulai, dan orang-orang berkumpul mendengar Lin Tian ingin membuat si pasti kalah menang 10 kali berturut-turut. Banyak yang mengejek, anak kecil, kamu ingin dia menang 10 kali berturut-turut? Kamu tidak takut mati? Menang 10 kali? Kamu pikir itu mudah? Anak muda, lebih baik kamu menyerah saja. Dia itu kanker judi. Si pasti kalah tersinggung. Kalian menyebutku kanker judi? Bisa nggak jaga mulut? Bukannya memang begitu? Jelas tidak. Aku juga pernah menang, tahu. Tao Lai hanya bisa tersenyum. Monster tua, aku tahu siapa kamu, jangan pura-pura. Oke, cukup bercanda, mari mulai. Si pasti kalah kesal. Pertarungan berikutnya adalah antara dewa setengah langkah tingkat 30 dan tingkat 40. Si pasti kalah berkata, kali ini jelas, aku tahu siapa yang menang. Oh, ya? Lin Tian menatapnya. Sudah pasti tingkat 40. Orang-orang mencibir, monster tua, biasanya kamu pilih yang lemah, sekarang kau milih yang kuat? Itu cuma prinsip. Aku kan masih tekan yang bawah, bukan yang atas. Barusan kau pilih yang atas, kau buta ya? Tapi Lin Tian merasa aneh. Dia menyuruh burung jiwa, Soulbird, untuk melihat pikiran si pasti kalah, tapi tak bisa menembus pikirannya. Lin Tian pun membatin, sepertinya rohnya adalah tubuh jiwa khusus, jadi tidak bisa dibaca oleh burung jiwa. Bandar mulai menutup taruhan. Orang-orang bertaruh pada yang kuat. Tapi Lin Tian memandang si pasti kalah. Yang kuat? Aku tidak suka yang kuat, katanya. Jadi kau sengaja ingin kalah? Lin Tian tertawa, dan si pasti kalah balas tertawa. Kita hanya sepakat kau akan bantu aku menang 10 kali. Bukan aku yang harus pilih taruhan sesuai kamu. Orang-orang tertawa. Anak kecil, sudah kubilang dia itu orang aneh tak bisa dipercaya. Tao Lai panik, monster tua, itu curang. Apa yang curang? Tanya si pasti kalah dengan polos. Xin Yun berseru, dasar tua bangka licik. Orang tua itu yang harus kalah hanya tersenyum kecil. Gadis kecil, aku tidak menipu, aku hanya bicara sesuai kata-kata. Bagaimana bisa disebut menipu? Xin Yun tidak berdebat, tapi memandang Lin Tian dan berkata, sekarang, kamu tidak mungkin membuatnya menang 10 kali. Tidak juga, kata Lin Tian, yang membuat semua orang penasaran, ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Masih sempat mengejek? Kamu pikir masih ada peluang? Kalau tidak dicoba, mana tahu? Dicoba bagaimana? Lin Tian lalu menatap pria yang tingkat kultivasinya lemah. Saat itu, terlihat jelas bahwa dia tidak sekuat lawannya.
Semua orang yang melihat menganggap yang berlevel tinggi pasti lebih kuat. Saat itu, Lin Tian menutup mata dan melafalkan sebuah mantra. Orang-orang tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, tapi pria yang kultivasinya tinggi langsung merasa bahwa pemisahan darah hantu di tubuhnya terikat oleh sesuatu dan mulai melemah. Dengan begitu, orang yang lebih lemah mendapatkan kesempatan, bahkan berhasil menyerang dan mengalahkan lawannya yang lebih kuat. Setelah beberapa ronde, pria berkultivasi tinggi itu menyerah, membuat semua orang terkejut. Meskipun menang, Lin Tian mengerutkan kening, bagaimana bisa? Xin Yun dan Tao Lai juga menatap Lin Tian dengan heran. Mereka merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang bahkan menangkap pria berkultivasi tinggi itu dan bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba menyerah?" "Ada suara yang membuat pemisahan darah hantuku kehilangan efeknya," jawab pria itu dengan panik. "Pemisahan darah hantu kehilangan efeknya?" Semua orang terkejut, dan orang tua yang harus kalah langsung menatap Lin Tian. "Anak muda, katakan, ini bukan ulahmu?" Lin Tian membuka matanya dan tersenyum. "Kamu punya bukti?" "Saya dengar 10.000 tahun lalu, ada seorang dewa yang mempelajari mantra guncangan darah, khusus untuk mengatasi pemisahan darah hantu. Ya, dewa itu adalah Lin Di. Tapi dia ini hanya berada di tingkat jin. Kenapa dia punya mantra guncangan darah milik Lin Di?" Semua orang langsung menatap Lin Tian penuh rasa ingin tahu. "Saudara Lin, apa hubunganmu dengan Lin Di?" tanya Xin Yun, juga terkejut. Lin Tian tersenyum, "Memangnya itu penting?" Orang-orang mulai berbisik dan saling curiga. Lin Tian menatap pria tua yang harus kalah dan tersenyum. "Masih 9 lagi." Orang tua itu bukan orang bodoh. Dia tahu kalau Lin Tian terus memakai mantra itu, dia bisa menang 10 kali. Maka dia tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku akan ubah permainannya." "Ubah permainan?" "Ya, kamu beritahu aku hubunganmu dengan Lin Di, dan aku akan bantu kamu cari orang itu." Lin Tian tersenyum, "Kalau aku tidak mau?" "Kalau tidak mau, aku juga tidak bantu," jawab si pria tua, tapi Lin Tian tetap tersenyum. "Sepertinya kamu memang tidak bisa dipercaya." "Apa maksudmu?" "Awalnya kamu setuju dengan syarat menang 10 kali. Sekarang, karena situasinya berubah, kamu mau ganti kesepakatan. Kalau aku bilang, nanti kamu tambah syarat lagi?" "Tidak akan." Lin Tian tetap tidak percaya. Dia menoleh ke Tao Lai dan berkata, "Sepertinya orang yang kamu andalkan ini tidak bisa diharapkan." Setelah itu, Lin Tian berbalik dan pergi. Dia tidak ingin buang waktu lagi dengan pria tua itu. Tao Lai pun menatap si pria tua dengan kecewa, "Kamu keterlaluan." Kemudian dia mengikuti Lin Tian, diikuti oleh Xin Yun. Para penonton menertawakan si pria tua. "Wah, kamu keterlaluan main-main sama anak muda begitu. Siapa juga yang mau percaya kamu kalau kayak gitu?" "Benar, kali ini kamu terlalu berlebihan." Banyak orang mencibir si pria tua, membuatnya merasa kesal. "Urusan gue, bukan urusan kalian." Setelah itu, dia pun pergi menyusul Lin Tian dan berkata, "Aku tahu soal si hantu awan." "Mana aku tahu kamu bohong atau enggak?" jawab Lin Tian. Tapi pria tua itu tetap berusaha membujuk. "Di kota hantu darah ini, siapa yang tak tahu aku punya info paling akurat? Kalau kamu orang yang suka bohong, bisa saja kamu ngarang lokasi atau murid palsu. Siapa yang percaya?" Pria tua itu panik, "Begini aja, nanti kalau aku bantu cari orang itu, kamu baru cerita, apa hubunganmu dengan Lin Di?" "Itu bisa dipertimbangkan." Lin Tian pura-pura enggan. "Biasanya aku yang diminta tolong, sekarang malah minta-minta ke kamu." Pria tua itu murung. Tao Lai hanya tertawa, sendiri yang buat kacau. "Baik, aku pergi cari tahu dulu," katanya, lalu menghilang. Tao Lai lalu berkata, "Saudara Lin, kamu beneran bisa seperti legenda, bisa melemahkan kekuatan darah hantu?" "Tentu, itu salah satu seri terkuat dari mantra darah." Lin Tian tersenyum licik. "Belajarnya dari mana?" tanya Tao Lai semangat. "Itu rahasia. Kalau si orang tua tahu, dia tidak akan kerja buatku." Lin Tian tertawa lalu jalan-jalan keliling kota. Tao Lai terus bertanya bagaimana caranya Lin Tian belajar itu. Sementara Xin Yun bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa sih? Apa hubunganmu dengan Lin Di?" "Kalau kalian terus nanya itu, aku pergi," jawab Lin Tian. Mereka pun terdiam, tapi tetap penasaran. Tak lama setelah berjalan sekitar 1/4 jam, datang sekelompok orang.
mereka tampak seperti penjaga keluarga. Pemimpin mereka dengan hormat berkata pada Lin Tian, "Tuan muda, Tuan kami ingin bertemu dengan Anda." "Siapa tuanmu?" tanya Lin Tian santai. "Pemilik rumah hantu darah timur, Tuan Ma." Mendengar itu, Lin Tian bergumam, jadi dia yang dulu pagi-pagi sekali menjadi kepala keluarga Ma. Lin Tian jadi teringat 10.000 tahun yang lalu. Saat itu dia begitu luar biasa sampai-sampai mengguncang keempat keluarga besar di kota hantu darah. Semua keluarga menghormatinya, bahkan dia membantu mereka menyelesaikan banyak masalah. Tapi ketika mereka minta dia berguru, Lin Tian menolak. Sekarang, hanya karena mantra guncangan darah, mereka mulai meliriknya lagi. Tapi Lin Tian tersenyum santai, "Katakan pada tuanmu, aku sedang tidak ada waktu." Ini, penjaga itu ragu-ragu. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi langsung pergi meninggalkan para penjaga. Adapun para penjaga itu, mereka tidak punya pilihan selain pergi juga. Namun Tao Lai bertanya-tanya, "Saudara Lin, kamu tidak pergi? Kenapa aku harus pergi?" Keluarga Ma adalah salah satu dari 4 keluarga besar, dan memiliki kedudukan tinggi. Jika kamu bisa mendekati keluarga Ma, pasti akan mendapat hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya, kata Tao Lai sedih. "Aku tidak berlatih di sini. Untuk apa aku berurusan dengan mereka?" Lin Tian balik bertanya. Tao Lai pun bertanya dengan canggung, "Kamu benar-benar tidak tertarik pada teknik pemisahan hantu darah?" "Pemisahan hantu darah, kalau dibilang bagus ya bagus, kalau dibilang buruk, ya sangat buruk." "Kenapa bisa buruk?" Tao Lai tidak terima, dan Lin Tian menjelaskan, meskipun pemisahan hantu darah bisa menciptakan pemisahan yang kuat, teknik ini menggunakan banyak ki darah dalam latihannya. Ketika pemisahan itu mencapai puncaknya, maka tubuh aslinya bisa dengan mudah menjadi gila atau tersesat. "Apa? Menjadi gila?" Tao Lai terkejut, dan Lin Tian tersenyum, "Kau tidak tahu kalau ini berbahaya?" "Aku pernah dengar risikonya, tapi karena belum melihatnya sendiri, aku kira itu cuma omongan kosong," kata Tao Lai. Lin Tian pun tak tahan tertawa, "Itu namanya bodoh." Namun Tao Lai penasaran dan bertanya, "Saudara Lin, kamu sangat paham soal ini, berarti kamu pasti pernah datang ke sini sebelumnya, atau tahu banyak soal ini? Mau menjebakku ya?" Lin Tian terlihat tersenyum geli, dan Tao Lai buru-buru menjawab dengan canggung, "Bukan, aku cuma penasaran, tidak ada maksud lain." Lin Tian tertawa kecil, "Aku memang pernah datang ke sini, tapi dulu belum ada yang namanya Istana Salju Hantu di Kota Hantu Darah. Kalau tidak, aku pasti sudah tahu, dan tak perlu bertanya lagi." Tao Lai hanya diam, sementara Xin Yun berkata, "Guru saya bilang dia tahu tentang Istana Salju Hantu dari si monster tua itu. Selain itu, guru saya juga bilang jalur masuknya bisa berubah sewaktu-waktu, bahkan bisa menghilang begitu saja, jadi meskipun guru saya datang sekarang, dia pun tak tahu pintu masuk barunya." Tao Lai kebingungan, masa jalurnya bisa berubah terus? "Kalau itu, harus tanya si monster aneh awan hantu itu," jawab Xin Yun bingung juga. Tapi Lin Tian hanya tersenyum melihat keduanya. "Sudahlah, jangan mikir aneh-aneh, tunggu saja kabarnya." Namun tak lama berselang, penjaga dari keluarga Ma datang lagi, kali ini membawa sebuah tandu. Tandu itu terlihat biasa saja, tapi tidak ada aura yang bisa dirasakan dari dalamnya. Tao Lai dan Xin Yun penasaran siapa yang ada di dalam tandu itu. "Anak muda, bolehkah aku berbicara denganmu?" Terdengar suara dari dalam tandu. Lin Tian mengenali suara itu sebagai Ma Xinglie, kepala keluarga Ma. Maka ia pun tersenyum dan bertanya, "Ada urusan apa? Bagaimana dengan ilmu kutukan darahmu?" Orang dalam tandu bicara sopan, namun Lin Tian tersenyum, "Kalau aku tidak mau bilang, bagaimana? Kalau begitu, aku akan terus mengikutimu sampai kamu mau bicara." Orang dalam tandu tetap memaksa, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Kenapa begitu ngotot?" "Karena kutukan darah itu berhubungan dengan seorang lelaki tua," jawab orang dalam tandu. Tapi Lin Tian menimpali, "Semua orang tahu kalau kutukan itu terkait dengan Lindi. Apa kamu pikir aku akan bicara hanya karena kamu mengungkapkan itu?" Orang dalam tandu terdiam, sementara Tao Lai penasaran, "Saudara Lin, siapa yang ada dalam tandu itu?" "Ketua keluarga Ma," jawab Lin Tian santai. Tao Lai pun terkejut, "Apa? Ketua keluarga Ma? Ada apa?" Sampai segitunya terkejut? Lin Tian menggelengkan kepala,
Namun Taulay menjelaskan canggung, kami semua tahu kalau pemisahan hantu darah dari ketua keluarga MA, seperti 3 ketua lainnya, sudah mencapai tingkat setengah dewa. Kalau sampai pemisahan itu digabungkan kembali, kekuatannya setara dengan dewa. Lin Tian hanya tersenyum mendengarnya, tapi pemilik tandu itu berkata, kita lupakan soal Lindi, kita bicara soal kutukan darah itu. Kenapa? Tanya Lin Tian, ingin tahu maksudnya. Ketua keluarga MA menjawab, mari bicara 4 mata. Setelah itu, keluarga MA pasti akan memberimu hadiah. Begitu saja? Tanya Lin Tian langsung, tapi ketua keluarga MA tanpa ragu, kalau terlalu banyak orang, tidak pantas bicara soal ini. Kenapa tidak pantas? Lin Tian tersenyum, dan akhirnya ketua keluarga MA berkata, kalau begitu, masuk ke dalam tandu. Saat itu, muncul pusaran di depan tandu. Taulay merasa khawatir, saudara Lin, hati-hati. Kalau dia menjebakmu, bisa-bisa kamu tidak bisa keluar. Xin Yun juga tanpa khawatir, kelihatannya niat dia tidak bagus. Tapi Lin Tian tetap tenang dan tersenyum percaya diri, tak masalah. Setelah itu, ia pun masuk ke pusaran tersebut. Orang-orang yang melihat pun penasaran, sementara Taulay masih cemas, kalau keluarga MA menjebaknya, bukankah gawat? Xin Yun menanggapi, dia tampak percaya diri. Sepertinya dia tidak takut pada ketua keluarga MA. Itu karena dia tidak tahu seberapa kuat ketua-ketua itu, ujar Taulay sambil merinding membayangkan kekuatan gabungan para ketua yang setara dengan dewa. Sementara itu, di dalam tandu, Lin Tian kini berdiri di sebuah ruang sunyi. Di kejauhan muncul bayangan merah berkilau yang menatapnya dengan samar. Apa hubunganmu dengan Lindi? Tanya sosok itu. Tidak usah bicara soal Lindi, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Ketua keluarga MA pun berkata, kalau begitu, kita bicara soal kutukan darah. Baiklah, katakan saja, ucap Lin Tian setelah melihat burung roh miliknya tidak bisa menembus pikiran lawan. Ketua keluarga MA pun berkata, pemisahan hantu darah ini mudah membuat tubuh asli menjadi gila. Kau pasti sudah tahu itu. Ya. Di kota ini, banyak orang kuat yang akhirnya terjerumus karena teknik itu. Ketua keluarga MA menghela napas. Tapi Lin Tian tersenyum, kalau begitu, tinggalkan saja teknik pemisahannya. Meninggalkannya? Itu sulit. Ketua keluarga MA menghela napas lagi. Lin Tian pun menanggapi, kalau tidak bisa ditinggalkan, ya tidak ada jalan lain. Justru karena itu, kutukan darahmu sangat penting. Ketua keluarga MA tampak penuh harap. Lin Tian bertanya, memangnya kenapa kutukanku bisa jadi kunci? 5.000 tahun lalu, ada kitab kuno yang mencatat bahwa kutukan darahmu bisa membuat pemisahan hantu darah naik ke tingkat yang lebih tinggi, tanpa membuat tubuh aslinya tergelincir. Oh, ada yang seperti itu? Tanya Lin Tian. Benar. Rahasia ini dulu diteliti oleh para ketua keluarga kami. Sayangnya, mereka semua akhirnya tersesat. Para penerus baru pun tidak berani berlatih sampai akhir, dan hanya mampu menjaga pemisahan di tingkat dewa dan kaisar. Mereka tersesat karena api dalam diri mereka? Benar. 3 ketua lama sudah tersesat, dan aku juga merasa sudah dekat. Tapi kutukan darahmu adalah kuncinya, jadi aku datang untuk memohon padamu. Ketua keluarga MA pun memohon. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?